sedang hangat nih mengenai kebudayaan di Bali. Nah, tetapi di sini kita akan fokuskan mengenai tema kerajinan tangan anyaman dari Bali. Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, bukan sayang dong. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Kino dan rekan saya Nikesha yang akan memandu acara podcast pada hari ini. Nah, Dino kita kan udah kenalan nih. Sekarang kita masuk ke inti acaranya aja yuk. Nah, bener banget Kesha. Pasti dari kalian ini udah pada penasaran sama narasumber kita yang pada hari ini kan? Pastinya dong Dino, karena narasumber kita kali ini tuh beda banget dan pastinya menarik karena jauh datang dari Bali. Bener. Langsung aja ya nih Kesha, kita sambut narasumber utama kita. Tepuk tangan dulu dong. Halo, selamat datang. Wah, gimana nih kabarnya Bapak, Ibu, dan kakaknya? Apakah sehat? Sehat. Oke. Langsung ada tiga narasumber ya. Iya, bener. Yang paling cantik dan ada satu nih yang berbeda nih. Baju warna biru. Apakah dia menandakan dia tuh guide atau tour leader? Nah, biar nggak penasaran, kita persilahkan perkenalan dulu nggak sih Dino? Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu karena pasti penonton penasaran banget nih sama belakang ibu bapak dan kakaknya. Baik, perkenalkan nama saya Niwaya Nadia Kalisadelia, biasa dipanggil Nadia. Saya sebagai pemangku adat di Bali. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Aldino Caesado Panurau Soputro, biasa dipanggil Aldino. Saya sebagai tokoh agama di Bali. Perkenalkan, nama saya Satria Sakti, dipanggil Sakti biasanya, dan peran saya sebagai tour guide. Oke. Baik, kita langsung ke pertanyaan inti saja ya Bapak dan Ibu. Mohon izin memberikan beberapa pertanyaan pertama ke pemangku adat terlebih dahulu. Yang paling cantik di sini nih. Iya, Ibu Nadia. Bu Nadia, ini kita akan tanya-tanya nih tentang adat di Bali ya. Boleh sebutin nggak Bu apa saja tradisi dan upacara adat yang masih dilestarikan oleh masyarakat Bali hingga saat ini? Kalau tradisinya di sini masih menggunakan sistem yang ada 12. Ada jeruk bahu, jeruk bayan, dan sebagainya. Terus yang kedua di sini tidak ada kasta. Jadi semuanya sama. Oh, ya. Sudro. Sudro. Oh, Sudro. Sudro itu ada yang sama ya? Iya, nggak ada tinggi rendahnya. Terus semua pernikahan di sini boleh dilakukan dengan orang tua. Jadi nggak terikat sama peraturan gitu ya, Bu? Iya, Oh. boleh untuk mencari. Oke. Oke. Lanjut pertanyaan kedua untuk Ibu Nadia. Apa sih yang membuat Bali itu memiliki keunikan tersendiri dibandingkan daerah lain yang ada di Indonesia? Kalau di Bali ini banyak unikannya, tapi yang paling unik itu ada di sistem kebudayaannya dan religinya. Oh, agama menonjol banget ya. Yang menonjol. Oke. Lalu yang ketiga, bisa nggak Ibu jelasin tentang filosofi atau nilai budaya yang terkandung dalam seni anyaman tradisional Bali? Kalau di sana karena ada hutan bambu di utara, jadi masyarakat memanfaatkannya dengan membuat anyaman yang namanya kemben. Oh. Nah, ini untuk sarana upacara biasanya dibawa ke pura. Oh. Oke. Nah, ini juga bisa untuk rumah adat. Jadi seperti ampun-ampun, dapur, balilon, dan ketiganya itu harus ada. Dan ini juga biasanya dipakai untuk pernikahan atau perkawinan dan memotong gigi. Nah, sebelumnya ya, Bu ya. Potong gigi itu apa sih? Pasti penonton pada penasaran ya. Karena potong gigi itu apa ya? Tradisi yang Turun temurun. bener banget dan pasti dikenal sama orang, tapi tuh kurang mengerti gitu. Apa
potong gigi itu? Potong gigi itu juga bisa dikenal dengan mempatah atau mempetik. Iya. Jadi itu adalah ritual keagamaan Hindu yang dilakukan saat remaja. Kenapa sih harus remaja tuh? Karena menandakan peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Oh, gitu. Iya. Nah, selain potong gigi itu tadi, tradisi terkenal yang lain itu di Bali tuh yang paling terkenal ya. Ada apa? Ngaben. Oh, ngaben. Ngaben tuh seperti apa? Ngaben itu upacara pembakaran jenazah untuk mengantarkan roh ke alam baka. Oh, gitu. Nah, yang saya dengar dari ngaben itu tuh kan jenazah yang dibakar. Nah, ada alatnya atau gimana? Alat khusus gitu? Apa aja? Biasanya menggunakan kayu bakar. Oh, gitu. Tetapi karena Sering berjalannya zaman, jadi menggunakan kompor. Oh, gitu. Kompor ya. Jadi kan Atau alat yang dinamakan krematorium. oh, gitu. Iya. Nah, mungkin karena seiring berkembangnya zaman, modernisasi, jadinya tuh teknologi semakin berkembang juga. Dan mencari yang lebih Simple, singkat, dan cepat gitu ya. Oke, baik. Nah, itu dari informasi dari Bu Nadia ini sangat menarik sekali ya nih. bener banget itu. Nah, tadi kan kita udah dengar nih informasi dari Ibu Nadia. Silakan memang ada. Sekarang waktunya kita gali informasi selanjutnya nih ke Bapak Aldino. Bergeser ke Bapak Aldino. Benar banget. Nah, jadi kita akan bertanya seputar agama di Bali. Bagaimana pandangan Anda tentang pentingnya toleransi antar umat beragama di Bali yang memiliki keberagaman budaya dan agama? Menurut saya, Mbak, toleransi adalah fondasi utama bagi kehidupan bermasyarakat di Bali. Karena kan di sana banyak keberagaman budaya dan agama. Jadi toleransi itu menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan. Di sana juga di Bali kita juga menjaga nilai-nilai seperti Trihita Karana. Trihita Karana itu artinya 3 sebab kebahagiaan. Oh, Apa aja isinya? 1. Berhubungan baik kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berhubungan baik sesama manusia. 3. Berhubungan baik dengan alam. Jadi inilah yang membuat toleransi itu sudah menjadi bagian integral di warga Bali. oke. Yang kedua ya, apa sih langkah konkret yang diambil oleh komunitas agama di Bali untuk menjaga harmoni antar umat beragama di Bali? Komunitas agama di Bali secara rutin mengadakan dialog lintas agama untuk memperkuat hubungan antar umat. Maaf agak grogi. Iya, nggak apa-apa. Santai aja. Ini santai aja. Ya. Selain itu kan perayaan hari besar seperti Nyepi kan seperti sahabat-sahabat kita yang muslim dan Nasrani kan biasanya juga membantu untuk menjaga ketenangan saat Iya, Nyepi. benar banget. Ya itu juga menunjukkan solidaritas. Iya. Soalnya kan banyak ya. Aku lihat di sosial media itu banyak yang dia tuh ke Bali dalam posisi lagi nyepi gitu ya. Tapi mereka tetap menjaga toleransi, menghormati orang yang sedang merayakan hari nyepi tersebut. Wah, keren banget ya. Toleransinya kuat banget. Iya, benar banget. Oke, lanjut. Sekarang yang pertanyaan ketiga nih Pak Aldino. Bagaimana nilai-nilai ajaran agama Hindu di Bali mendukung terciptanya sikap saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda? Hindu di Bali menekankan konsep yang namanya Tatwam Asi. Terima kasih. Artinya aku adalah kamu, kamu adalah aku. Wow. Konsep ini mengajarkan bahwa manusia untuk saling menghormati dan saling memahami semua makhluk hidup, bahwa semua makhluk hidup adalah satu dalam keesaan Tuhan. Selain itu ada yang namanya nilai ahimsa, artinya tidak menyakiti. Jadi nilai ini mendorong umat Hindu untuk menjaga perdamaian dan
menghormati keyakinan yang lain. Jadi toleransi bisa terjaga. Wah, keren banget ya, menarik banget ini Mbak. Ini kita bisa belajar bahwa gimana sih cara kita tuh bertoleransi kepada umat agama lain gitu. Wah, keren banget. Oke. Jago banget kalau. Iya. Nah sekarang kita ke bagian tour leader, Kak Ipang, narasumber termuda yang ada di sini. Nah, oke. Lanjut ya. Oke. Kak Sakti, apa saja persiapan yang harus dilakukan tour leader sebelum tour? Yang pastinya mempersiapkan diri saya sendiri. Yang pertama menenangkan diri supaya nanti kalau terima tamu itu nggak terlalu kayak bad mood atau mengatasi orang itu bisa senang gitu. Gitu ya. Jadi harus bisa nenangin diri, selain nenangin orang lain dia juga harus nenangin diri supaya kegiatan itu berjalan dengan lancar. Oke. Lalu apa saja sih yang harus diketahui tour leader untuk menjadi tour leader nih? Harus mengetahui informasi tentang peserta tour secara menyeluruh. Oke. Lanjut yang ketiga ya. Tadi kan apa aja yang harus diketahui. Sekarang tuh tugas pentingnya dalam menjadi tour leader itu apa aja sih Kak? Memastikan keadaan tour itu berjalan dengan lancar, terus jiwanya itu sama semua lah, terus sehat semua, kembali dengan aman. Oke. Yang terakhir nih, Pak Sakti sudah berapa lama menjadi tour leader? Kurang lebih saya sendiri sudah berjalan 4-5 tahun. Oh, ya lumayan. Berarti sudah lumayan berpengalaman ya, jam terbang benar banget. Oke. Pak Sakti ini juga nggak boleh egois ya. Iya. Selain di sini juga harus menjaga Ketenangan soal Iya, benar banget. Oke. Oke, ini Wah, dia. Dino ternyata Kak Sakti ini tuh udah lumayan lama jadi Iya, keren banget. Berarti pengalamannya udah banyak gitu. Oke. Oke nih Keisha, ngomong-ngomong kita masih punya beberapa narasumber yang belum kita panggil nih. Wah, Narasumber yang akan kita panggil ini juga nggak kaleng-kaleng ya. pastinya dong Dino. Daripada nunggu lama-lama kita langsung panggil aja yuk. Oh iya, kira-kira sekarang giliran siapa ya? Gimana kalau kita langsung ajak masuk aja? Iya, langsung aja kita sambut narasumber berikutnya. Selamat masuk. Selamat masuk. Yeay. Halo. Halo, selamat datang. Wah, gimana nih kabarnya kakak-kakak yang cantik dan ganteng ini? Baik dong. Baik. Oh iya nih. Kalau di Bali kan ada sebutannya tersendiri nih buat Mbak dan Mas. Boleh dong dikasih tahu biar enak manggilnya. Ya, jadi kalau di Jawa itu kan Mbak Mas ya. Iya. Kalau di Bali itu dipanggil Bo atau Bi. Oh gitu. Ternyata ada sebutannya sendiri ya ini ya. Mbok-mbok yang jege dan perkenalkan diri terlebih dahulu. Habis itu nanti pilihnya yang bagus juga. Perkenalkan, nama saya Niwayan Amira Rahayu, biasa dipanggil Rahayu. Saya sebagai pedagang di Bali. Perkenalkan, nama saya Niwayan Amira Azhara, biasa dipanggil Nina. Saya sebagai masyarakat. Perkenalkan, nama saya Iman Heri, biasa dipanggil Heri. Saya sebagai masyarakat Bali. Oke. Sudah kenalan sama Mbok dan Bi. Waktunya kita tanya seputar tema kita, ya enggak nih? Iya benar. Mulai dari Mbok Rahayu dulu deh selaku pedagang di Bali ini. Wah, menarik ya. Mbok Rahayu, mau tanya dong, apakah anyaman rotan itu lebih baik daripada anyaman dari bahan lain atau bagaimana? Anyaman rotan itu lebih ada kelebihan masing-masing. Misalnya lebih ringan, fleksibel, tahan lama, terus tidak mudah rusak. Oh gitu. Nah, lalu jenis kayu yang baik untuk membuat ukiran itu apa sih? Biasanya itu yang dipakai itu kayu mahoni. Oh, berarti kuat ya bikin kamu. Oh gitu. Oke. Lanjut, apa saja ini
kerajinan anyaman. Dan boleh dong kasih tahu bagaimana proses pembuatan dimulai. Wah, ini menarik banget ya. Jadi biasanya bahan yang digunakan itu ada rotan, bambu, pandan, dan lidi. Terus proses pembuatannya itu pemilihan bahan dulu. Terus dilanjut dengan pembersihan dan pengolahan. Lalu membuat pola atau desain yang sudah dipastikan. Wah, kelihatannya sih simpel banget ya, tapi kayaknya kalau dicoba susah banget ya. Iya, karena kalau membuat rahayu ini kan sudah berpengalaman, sudah biasa pedagang di Bali. Bener banget. Pasti simpel kalau misalnya benar yang mikir. Nah, lanjut. Apa saja sih perbedaan teknik dan alat yang digunakan antara kerajinan anyaman dan kerajinan pahatan? Kalau anyaman itu seperti mengikat atau menjalin bahan. Sedangkan kalau pahatan itu memotong atau mengukir bahan. Oh, jadi kalau pahatan itu kayak patung? Iya. Nah, kalau anyaman itu kayak tas-tas lokan gitu ya sih. Itu menarik banget. Iya, itu lucu banget. Aku juga sering beli kalau misalnya di Bali. Tapi sekarang udah banyak ya di online shop juga banyak. Gitu. Wah, keren banget. Iya, benar. Nah, informasinya sesuai dengan tema yang kita bawakan ya, No? Iya benar. Nah, sekarang kita beralih nih ke masyarakat Bali dulu. Karena pasti penonton udah pada nunggu dari tadi. Penasaran banget gak sih sama informasi yang dikasih nanti sama masyarakat Bali? Sekarang aku mau minta Bli Gary deh buat jawab pertanyaan ini. Pak Bli Gary, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga tradisi agama di Bali? Globalisasi dan modernisasi. Oke. Lanjut yang kedua, bagaimanakah konsep toleransi antar umat beragama yang ideal menurut Bli Gary? Menghormati keyakinan setiap individu, membuka dialog antara agama, hidup rukun melalui gotong royong. Oke. Lalu apa saja sih peran adat dan tradisi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali? Mengatur kehidupan sosial masyarakat, menjaga identitas budaya dan spiritual. Oke. Lalu bagaimana sih sistem sumbang mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Bali? Meningkatkan hasil pertanian, khususnya padi, memperkuat kerjasama dan solidaritas antar petani. Sekarang kita geser nih Ke Mbok Mira. Mbok Mira Sekali. Oke. Mbok Mira, apa saja sih pengaruh agama Hindu dalam pembentukan nilai dan norma di masyarakat Bali? Nah, agama Hindu membentuk nilai seperti Tripitaka, norma adat, ritual, dan sistem sosial budaya. Mirip seperti ini ya? Iya, benar. Pak Aldino. Oke. Lanjut. Bagaimana sih masyarakat Bali itu melestarikan budaya mereka di tengah arus modernisasi dan globalisasi? Karena sekarang kan pasti udah modern ya, susah buat melestarikan itu susah banget karena kan pasti banyak tuh kayak gaya barat itu banyak yang masuk. Nah, itu gimana sih cara melestarikan budaya Bali? Budaya di Bali didasarkan melalui ritual, seni tradisional, peran desa adat, dan pariwisata. Oh gitu. Boleh. Terus bagaimana hubungan antara adat desa dengan desa dinas dalam tata kelola masyarakat Bali? Kalau desa adat itu mengurus tradisi, kalau desa dinas mengelola administrasi. Jadi kayak saling melengkapi. Oh gitu. Jadi walaupun ada tugasnya masing-masing, tapi masih bisa berjalan bersama gitu ya. Nah, terus yang terakhir nih. Nah, karena kita sama-sama perempuan nih, dalam masyarakat tradisional di Bali, peran perempuan itu tuh apa? Terutama dalam upacara adat dan dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan berperan dalam ritual, menyiapkan sesajen, menjaga keluarga, dan menjaga Wah, oke. Jawabannya bagus-bagus semua ya.
semua pertanyaan dijawab dengan informatif ya Nike. Jadi lebih tahu dengan budaya atau masyarakat atau adat yang ada di Bali ya kan Nike? Iya, ini bener banget nih. Tadi kan kita udah belajar gimana sih cara bikin anyaman dari rotan, terus simpelnya gimana, bahan-bahannya apa aja, kita jadi lebih tahu. Dan juga bagaimana masyarakat Bali yang masih muda-muda itu tuh melestarikan budaya di Bali di era modernisasi yang banyak nih masuknya budaya barat, mereka masih bisa menjaga dan melestarikan budaya benar. Padahal budaya itu banyak loh. Iya, keren banget. Iya. Ada upacara-upacara juga kan. Iya. Oke, sekarang kita beralih ke narasumber selanjutnya nih. Dan dengar-dengar ya narasumber kita satu ini ada yang menarik banget loh. Wah, masa sih Nun? Jadi penasaran banget gak sih? Langsung aja kita panggil narasumbernya. Kasihan tuh penontonnya udah pada nunggu dan kakaknya udah pada nunggu kan? Ya. Langsung aja masuk. Hello guys. There is already one tourist from abroad and two tourists from within the country. Please introduce yourself first, then continue with the tourists. Nah, di sini sudah ada satu turis dari luar negeri dan dua wisatawan dalam negeri. Nah, silakan wisatawan perkenalan diri dulu, nanti dilanjut sama turis. Perkenalkan, nama saya Rio Wahyu Ramadan, biasanya dipanggil Rio. Saya berasal dari Kota Pasuruan, Jawa Timur, dan di sini saya sebagai pengamat budaya. Perkenalkan, nama saya Alan Susino Mande, biasa dipanggil Jose. Saya berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Saya bagian pengamatan sosial. Hello everyone, my name is Sofia Malika, you can call me Sofia. I'm from America, I'm here as a tourist. It's a long way from America to be a guest on our podcast. How about we ask a tourist about Sophia opinion on the island of Bali? Okay, so actually this is not my first time I went to Bali, but it's my second time. Oh, your second time? What about Chana? It's annoying your... Chanang is something that the Balinese people would underrate. Yes. It's not butter at all. Okay. Next, describe the island of Bali in your eyes, according to you. Okay, like I said before, it's not my first time, but it's my second time. And you know, Bali is very popular outside country. Yeah. The fact that Bali had beautiful view is something that we can be tried, and Balinese people is really nice to us. Okay. Wow. It's make me comfort. Okay. It's turned out that the views of outsiders about the island of Bali are very positive, meaning that the Balinese people succeed in the making their stories comfortable with the environment in Bali. Yeah. Yes, even though in Bali there is like a Chana, but it doesn't annoy the tourists, right? Okay. Pendapat dari turis udah nih. Sekarang kita beralih ke dua wisatawan ini, ke Mas Jawa Timur ini. Nah, gimana masih semangat kan? Kita belum kasih pertanyaan loh, masa udah lemes aja. Oke, dari pengamat sosial dulu atau pengamat budaya dulu? Gimana kalau ke pengamat budaya dulu? Oh, Mas Rio dulu. Oke, Mas Rio. Ya, Mas Rio sudah Ready? siap? Oke. Mas Rio, bagaimana tradisi dan nilai-nilai budaya di Bali dipertahankan di tengah modernisasi dan globalisasi? Ya, sebagai seorang pengamat budaya, saya selalu kagum dengan masyarakat yang ada di Bali karena mampu menjaga keseimbangan antara tradisi leluhur dan juga kehidupan modern. Misalnya seperti upacara keagamaan, mereka tidak hanya melihat ritualnya saja, tetapi juga filosofi secara mendalam yang mengajarkan kita untuk selalu harmonisasi kepada sesama manusia dan juga kepada alam dan juga kepada Tuhannya. Wah, informasinya menarik. Iya. Padahal pengamat Oh iya, benar. udah banyak informasinya, benar banget. Lalu yang kedua nih Mas Rio, apakah peran upacara adat di Bali penting dalam menjaga identitas budaya Bali?
Ya benar, upacara adat di Bali tidak hanya menjadi wujud penghormatan terhadap tradisi leluhur, tetapi juga menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda dan menjadi memperkuat rasa kebersamaan antar sesama. Wah, oke. Tiga nih Mas Rio. Mas Rio kan tergolong wisatawan kan. Boleh nih, apakah para wisatawan itu tertarik untuk berkunjung ke berbagai tempat wisata untuk mempelajari budaya yang ada di Bali? Ya, para wisatawan tertarik untuk mengunjungi Pulau Dewata Bali karena mereka ingin mengetahui nilai-nilai budaya yang ada di sana. Karena budayanya sudah sangat terkenal sekali di kalangan luar. Oke. Terakhir. Nah, bagaimana sih menurut Mas Rio ya? Bagaimana sih generasi muda di Bali diajarkan untuk mencintai dan melestarikan budaya leluhur mereka? Ya, para pemuda di Bali mereka sudah diajarkan sejak kecil bagaimana cara mencintai dan melestarikan budayanya. Mereka bisa melestarikan budayanya dengan cara mempelajari kesenian-kesenian yang ada di sana, seperti mempelajari kesenian tari Bali dan juga mempelajari kesenian gamelan Bali. Dan masih banyak lagi seni-seni yang masih bisa mereka pelajari untuk melestarikan budayanya sendiri. Oke. Wah, wisatawan yang sangat memperhatikan Iya, tentang budaya seorang pengamat berarti pengamatinya serius banget ya. benar banget. Oke. Sekarang ke narasumber terakhir nih, kita pengamat sosial ke Kak Jose. Oke, pertanyaan pertama untuk Kak Jose nih. Bagaimana sih persepsi warga asing mengenai Bali? Ya itu bisa percaya adat dan karma, karena warga Bali sangat percaya dengan adat dan karma. Jika desa adat tidak mengambil sikap terhadap situasi yang mereka hadapi, warga akan menyerahkan pada hukum karma. Yang kedua itu ada melindungi sakralitas, yaitu warga Bali akan memprotes jika ada hal yang melanggar sakralitas seperti pura dan lingkungan pura. Yang kedua, apa saja sih keberagaman budaya yang ada di Bali? Itu ada upacara adat, tarian adat, sama rumah adat dan pakaian adat. Wah, oke. Pertanyaan selanjutnya untuk Kak Jose. Bagaimana sih masyarakat Bali itu dapat hidup rukun dan saling berdampingan? Caranya itu menghormati satu sama lain, termasuk dalam beribadah dan menjalankan tradisi. Nah, yang terakhir nih, bagaimana masyarakat Bali mempertahankan dan melestarikan budayanya? Salah satunya yaitu memakai baju adat Bali setiap hari Kamis. Kenapa? Karena baju adat Bali merupakan salah satu aset budaya yang sudah turun-temurun. Kalau memakai pakaian Bali pada saat hari Kamis itu mungkin kita waktu itu pernah lihat ya. Iya. Wah, Kak Jose juga pengamatnya nggak nggak kalah keren juga nih sama kayak Mas Rio. Bener-bener ngamatin banget. Wah, oke. Wah, nggak kerasa ya udah di penghujung acara podcast kita aja nih. Nah, bener banget nih Dino. Nggak kerasa banget ya udah saatnya kita nih berpisah sama teman-teman kita yang ada di sini. Oke deh, terima kasih sudah menonton acara podcast ceria pada hari ini. Nah, dan terima kasih juga kepada teman-teman, kepada kawan-kawan semua yang sudah bersenang hati mengikuti dan memberikan informasi ya di podcast kita hari ini. Nah, ini kita kan punya jargon Iya, ya. benar banget. Gimana sebelum kita tutup acara podcast hari ini, kita boleh dong kalau jargon dulu bareng narasumber kita. Nah, bener banget, karena kan awalnya udah semangat banget ya tadi. Nah, akhirnya juga harus semangat ya nggak sih? Oke, nah kalau misalnya kita Kak Dinung ya bilang